Pada video ini saya akan menjelaskan penjadwalan pada CPU simulator dengan model FCFS atau First Come First Served. Pada ini tampilan CPU simulator. Di sini ada menu compiler. Tekan pada menu compiler ini dan kita akan masuk ke program. Di dalam programnya ini kita ketik yang namanya inilah program yang harus kita tampilkan, yang dimana kita mulai dari 0 lalu ke 9, yang artinya ini terjadi pengulangan pada metode array. Selanjutnya kita pilih yang namanya compile di sini. Selanjutnya kita akan merankan program yang kita buat. Dan ini hasil dari yang kita buat tadi. Programnya dia masuk ke memori RAM, ke memori atau RAM. Selanjutnya sini kita akan memilih modelnya FCFS ini masuk ke OS 0, dan disinilah kita menemukan model yang akan kita buatkan, yaitu ada FreeSCAN FCFS. Nah, model FreeSCAN First Served ini saya akan membuatkan namanya P1, yang di sini P1 ini untuk priority itu bebas untuk jumlahnya, karena pada model FreeSCAN ini siapa yang lebih duluan mendaftar itu yang dilayani. Tidak ada hubungannya sama dengan priority ini, jumlah yang ada di bawah ini. Jadi itulah model yang ada pada FCFS. Nah, setelah kita masukkan modelnya, yang ini berjumlahnya ya, ini prioritinya, maka kita akan lihat apakah ini model ini sesuai penjadwalannya, siapa yang lebih dulu mendaftar itu yang lebih duluan dilayani. Maka kita masuk ke start. Selanjutnya pilih views, dan di sini kita pilih views process list. Dan di sini kita akan menunggu sampai prosesnya ini masuk. Nah, setelah selesai, maka masuk kita view. Seperti inilah tampilan setelah kita merankan P1 penjadwalan yang tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini ada P1 dengan elapsed time, yaitu ada yang ini average waiting time yaitu 0,17. Yang artinya di sini adalah hampir 0 detik, tidak perlu mengantri lama untuk melakukan ke CPU simulator. Jadi di sini dia hanya menghasilkan waktunya yaitu hanya 0,17 detik. Nah, di sini ada dia elapsed time yang ini. Nah, yang di sini yaitu ada 51,100 sekon atau detik, yang artinya waktu yang dihabiskan P1 dalam CPU untuk menyelesaikan tugasnya adalah segini waktunya, yaitu 51,100 detik. Nah, selanjutnya yang ini P2. Pada FCFS ini kan siapa yang duluan datang itu yang dilayani. Nah, pada selanjutnya setelah dia selesai pada P1, selanjutnya itu ada P2. Nah, P2 average waiting time. Nah, di sini dia menggunakan waktunya itu adalah 51,87 detik. Yang artinya ini P2 ini mengantri selama P1 berjalan. Jadi selama P1 ini berjalan di CPU berarti dia menggunakan 51 detik. Nah, elapsed time ini yang ini yaitu 49,501 detik ini, yaitu waktu mengeksekusi P2 itu sendiri. Jadi berarti waktunya P2 ini yang dieksekusi. Yang selanjutnya ada P3. Nah, pada P3 ini averaging waiting time-nya yang ini dia, yaitu
102,17 detik, yang artinya di sini adalah dia harus menunggu P1 dan P2 dulu selesai. Dan setelah itu selesai, maka dia membutuhkan waktunya rata-rata yaitu 102,17 detik. Setelah ini selesai, masuklah dia ke P4. Dalam P4 ini, average time-nya itu adalah 152,37 detik. Berarti makin ke P4 dia makin lama, yang membutuhkan waktu sebanyak ini 152,32 detik. Dan prosesnya dia, elapsed time-nya berproses pada 48,600 detik. Nah, inilah hasil dari P1 berapa rata-ratanya yang harus mereka selesaikan dalam CPU. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, ini ada average process waiting time. Berarti seluruh rata-rata yang diperlukan oleh CPU dalam menyelesaikan ini. Yaitu pada P1 tadi ada 0,17 yang ini. Dijumlahkan dengan P2 ada 51,87 detik, selanjutnya P3 ada 102,17 detik, dan P4-nya ini adalah ini. Nah, seluruhnya itu dijumlahkan dan dibagi dengan 4. Maka dia memperoleh rata-rata waktunya yaitu adalah 76,65 detik untuk berproses dari P1 sampai P4. Sekian untuk penjadwalan FCFS. Terima kasih. Saya Gataria Pasaribu dengan NIM 2517101. Kalau di Teknik Informatika D3, di sini saya membuat tugas mata kuliah Sistem Operasi, dan di sini saya akan membahas tentang penjadwalan CPU dengan metode SJF atau Short Job First, yaitu salah satu algoritma penjadwalan CPU yang memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi atau CPU burst time terkecil atau paling singkat. Dan di sini kita langsung saja ke programnya. Di sini kita tekan saja di menu Advanced, kita tekan compiler, kita muncul seperti ini. Terusnya kita buat dulu program sortnya atau input datanya. Nah, di sini saya sudah melakukan penginputan data. Langkah selanjutnya kita harus mengatur base address-nya menjadi 100. Nah, di sini kita sudah mengatur base address-nya. Setelah itu kita pilih dulu compile, terus kita klik compile ini, maka muncul seperti ini. Setelah seperti ini, kita mengklik lagi yang ini, load in memory, maka dia akan seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik lagi OS. Nah, akan muncul seperti ini, dimana program namanya SJF. Di sini ada prosesnya yang P1. Kita buat ini, kita centang dulu, terus kita buat P1-nya 7, terus klik new proses. Kita buat lagi P2 4, kita klik create new process, kita buat P3 1, klik create new process, kita buat sampai P4, dimana P4 ini kita buat aja dia nilainya 4. Oke. Setelah seperti ini, kita klik di Short Job First atau SJF dan kita ubah ini fase-nya. Nah, kita klik start. Oke. Di sini kita pilih view dan kita lihat proses listnya. Nah, maka di sini muncul seperti ini. Nah, kita akan melihat proses yang pertama. Nah, ini proses nomor pertama itu nomor 3, 2, 4, dan yang terakhir yaitu data yang pertama atau P yang pertama. Nah, dari grafik ini kita sudah melihat yang mana yang pertama diproses, yaitu yang P3, terus P2, baru P4, dan yang terakhir itu adalah P1. Dan untuk melihat waktu tunggunya yang lebih detail, kita bisa buka view log. Di sini tertera waktu tunggu yaitu P3 atau data yang ketiga itu waktu tunggunya 1,71 detik.
Dan yang P2 yaitu waktu tunggunya 7,9 detik. Yang P4 waktu tunggunya 10,09 detik. Dan yang P1 waktu tunggunya 18,91 detik. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penjadwalan dengan sistem SCF. Terima kasih.